Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa dengan NIM 2103055020043 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan topik obesitas. Dengan judul jurnalnya itu, hubungan obesitas dengan kejadian asma di Poliparu, Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan Probolinggo. Adapun literatur review yaitu jurnal ini dari Jurnal Kesehatan Dr. Randus Swebandi. Volumenya itu 7 nomor 2 dan halaman 72 sampai 78 tahun 2019. Penulisnya yaitu Erika Maftuhatul. Topik pembahasannya yaitu ada latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada saran. Yang pertama, latar belakang. Penyakit asma telah mempengaruhi lebih dari 5% penduduk dunia, dan beberapa indikator telah menunjukkan bahwa jumlahnya terus-menerus meningkat. Masalah epidemiologi, mortalitas, dan morbiditas penyakit asma masih cenderung tinggi. Menurut World Health Organization atau WHO yang bekerja sama dengan organisasi asma di dunia yaitu Global Asthma Network atau GAN, memprediksikan saat ini jumlah pasien asma di dunia mencapai 334 juta orang. Diperkirakan angka ini akan terus mengalami peningkatan sebanyak 400 juta orang pada tahun 2025 dan terdapat 250.000 kematian akibat asma termasuk anak-anak. Global Asthma Network 2014. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas dan asma pada paru-paru Poli, Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan Probolinggo. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode cross-seksional atau hubungan asosiasi. Sampel penelitian ini berjumlah 83 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menentukan responden yang akan dilakukan penelitian, mengukur berat badan responden menggunakan alat timbangan berat badan. Setelah peneliti mengetahui kategori berat badan responden, maka peneliti memberikan lembar kuesioner derajat asma pada responden yang memiliki kategori berat badan lebih atau beresiko obesitas 1 dan obesitas 2. Instrumen penelitian ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa timbangan berat badan digital, lembar observasi obesitas, dan lembar kuesioner. Adapun hasil penelitian, yang pertama, tabel 1, distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin. Menunjukkan bahwa responden penderita obesitas jumlah paling banyak adalah responden perempuan dengan frekuensi 50 dengan persentase 60,2. Selanjutnya, tabel 2, distribusi frekuensi responden berdasarkan obesitas. Responden yang paling banyak memiliki kategori obesitas 1, yaitu 49 orang dengan persentase 59,0%. Yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan asma. Responden yang paling
banyak memiliki tingkat kontrol asma dengan asma tidak terkontrol, yakni sebanyak 66,3%. Selanjutnya ada tabel 4, yaitu tabulasi silang hubungan obesitas dengan kejadian asma. Menjelaskan tabulasi silang hubungan obesitas dengan kejadian asma menunjukkan bahwa responden sebanyak 83 orang. Didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden berisiko sebanyak 15 orang. Dengan kategori tingkat asma terkontrol baik sebanyak 12 orang, sedangkan responden obesitas 1 sebanyak 49 orang. Dengan kategori asma tidak terkontrol sebanyak 36 orang, sedangkan responden obesitas 2 sebanyak 19 orang dengan kategori asma tidak terkontrol. Dengan kategori asma tidak terkontrol 17 orang. Hasil uji statistik korelasi sperma RH didapatkan bahwa nilai P sebesar 0,000 karena nilai P lebih besar 0,05, maka AHO ditolak dan AH diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup tinggi antara obesitas dengan kejadian asma di Poli Paru Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan Probolinggo. Selanjutnya itu ada pembahasan. Berdasarkan tabel 1, obesitas pada klien terbanyak dalam kategori obesitas 1 sebanyak 49 orang, sedangkan obesitas 11 sedangkan obesitas tingkat 2 sebanyak 19 orang dari 15 dengan kategori berisiko. Salah satu faktor yang terjadi pada obesitas yakni tidak bisa menjaga pola makan yang dijelaskan pada salah satu jurnal. Ada 3 penyebab obesitas yakni faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor kecelakaan. Selanjutnya berdasarkan tabel 3 itu asma pada klien obesitas terbanyak dalam kategori asma tidak terkontrol sebanyak 55 orang, sedangkan yang memiliki tingkat kontrol asma baik sebanyak 27 orang, dan asma terkontrol sebanyak 1 orang. Dengan asma dalam kategori asma tidak terkontrol, yang paling banyak jumlah jawaban kuesioner atau skor yang paling tinggi adalah asma jarang dikontrol. Salah satu faktor yang mengakibatkan orang menderita asma yakni kurangnya olahraga dan aktivitas tubuh. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dari segala usia di seluruh dunia. Yang terakhir, berdasarkan tabel 4, hasil uji statistik korelasi sperma RHO didapatkan bahwa nilai P sebesar 0,00 karena nilai P sebesar 0,05, maka AHO ditolak dan AH diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara obesitas dengan kejadian asma. Obesitas dan asma merupakan penyakit kronik yang prevalensinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor menjelaskan hubungan antara obesitas dan asma. Obesitas menyebabkan penurunan sistem komplikasi paru, volume paru, dan diameter saluran napas perifer. Akibatnya, terjadi peningkatan hiperreaktivitas saluran napas, perubahan volume darah pulmoner, dan penggangguan fungsi ventilasi berfusi. Peningkatan jaringan adiposit pada penderita obesitas menyebabkan bertambahnya produksi sel-sel dan mediator inflamasi yang turut berperan untuk terjadinya asma.
Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang pertama, distribusi obesitas pada klien asma yang termasuk dalam kategori asma tidak terkontrol 36 orang dengan persentase 29,88%. Yang kedua, terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian asma di Poliparu Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan Probolinggo. Yang terakhir, ada saran. Obesitas merupakan salah satu penyebab meningkatnya prevalensi asma, sehingga dapat disimpulkan obesitas yang dapat dikontrol asmanya yakni dalam kategori berisiko, maka harus lebih sering lagi melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga dan nutrisi yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.